Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Indrasari SPD, CGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Bamangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Sebagai moderator, tambah semangat pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Misadi, yang terhormat Ibu pengajar saya, Ibu Aktiwaniatur, dan rekan Dewan Guru yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita berkumpul di sekolah kita tercinta ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dewan Guru, Ibu Kepala Sekolah yang mewakili, dan Ibu PP saya. Terima kasih banyak sekali sudah menyempatkan untuk hadir, ya, Ayunda saya juga, kanjeng saya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk datang dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1 budaya positif di sekolah ini. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya berdiri di sini, saya mohon maaf sekali. Bukan saya bermaksud untuk menggurui ibu-ibu bapak sekalian. Yang pastinya ibu-ibu bapak pasti sudah lebih berpengalaman, lebih senior, dan lebih tahu daripada saya. Di sini saya hanya ingin sharing hasil atau penerapan selama saya mengikuti program guru penggerak. Ya, ibu bapak sekalian. Waduh, jangan tegang ya, saya jadi agak tegang gitu. Ya, kalau saya ingin bertanya ibu bapak sekalian sebelum kita masuk ke materi, ya, apa sih budaya positif itu? Apa penerapannya bagaimana di sekolah kita? Ada nggak yang ingin menjawab pertanyaan dari saya? Yuk, saya silakan. Bagaimana, Bu Des? Terima kasih, Bu Uci. Saya hanya bisa menyampaikan yang sepengetahuan saya. Budaya positif itu ada suatu perilaku siswa yang diterapkan, yang dijadikan suatu kebiasaan. Perilaku yang diterapkan yang menjadi kebiasaan yang mempunyai nilai-nilai baik atau positifnya. Karena nilai itu kan ada nilai baik dan ada nilai buruk. Nilai itu sesuatu yang dipandang baik dan buruk oleh masyarakat. Nah, budaya positif itu seperti ya mengucapkan salam, kemudian mereka selalu kalau bertemu dengan guru bersalaman, kemudian mengucapkan salam selamat pagi dan sebagainya. Itu budaya positif menurut saya. Ya, terima kasih Ibu Desmalasari. Ya, tepat sekali ya Bu Desmalasari. Budaya positif itu adalah kebiasaan kita atau kegiatan-kegiatan kita yang mempunyai nilai positif atau nilai baik untuk diterapkan di sekolah. Ya. Nah, sekarang kita breaking aja dulu ya, biar saya juga agak tegang begini. Ibu-ibu mohon berdiri semua. Breakingnya kita tepuk salut dulu ya. Tepuk salut ya, anak-anak yang di belakang juga boleh. Tepuk salut ya, kayak gini. Tepuk salut. Salut, gitu ya. Ya, 1, 2, 3, tepuk salut. Salut. Ya, terima
kasih. Selanjutnya ada satu lagi es breakingnya. Es breakingnya itu kita tebak judul lagu ya. Ini kan sesuai sama guru-guru di SMP 1 Blambangan Pagar ya, kebiasaan kita sering karaoke kan. Masa sudah sering karaoke nggak tahu judul lagu ini? Saya nyanyiin ya. Kini kau telah menemukan dia. Ayo Budes ini pasti tahu. Ayo. Seseorang yang mampu membuatku bahagia. Ya, coba Bu Mas. Ya. Ya. Ya, judul lagu aja. Ya, judul lagu. Ya, ulangi lagi ya. Kemesraan ini. Iya, betul sekali, tepuk tangan. Ya, ini pasti tahu semuanya. Goyang dombren. Lagu ini ya, lagu apa dangdut ya? Apa Bu Mes? Goyang dombret, goyang dombret. Siapa yang tahu judulnya? Goyang dombret. Judul sama nyanyiannya ya. Kita taruh dulu. Ya, ibu bapak guru boleh duduk kembali. Baiklah, ibu bapak guru sekarang kita masuk ke materi ya. Ya Bu Mes. Ya, saya bacakan ulang lagi ya. Diseminasi penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif di sekolah. Saya Uci Indrasari SPD, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 1 Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Ke samping. Nah ya. Di sini dalam budaya positif ini ada 9 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua teori kontrol, yang ketiga disiplin positif, yang keempat nilai-nilai kebajikan, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam motivasi perilaku manusia, yang ketujuh posisi kontrol, yang kedelapan keyakinan kelas, dan yang kesembilan segitiga restitusi. Ya, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru, apakah pembelajaran itu berpusat kepada guru atau berpusat kepada murid biasanya dulu? Ya, sekarang karena yang baru maka pembelajaran itu berpusat kepada murid. Ya, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi itu, Bu? Jadi berdiferensiasi itu adalah serangkaian apa namanya? Serangkaian keputusan yang masuk akal ya Bu ya, yang dibuat oleh guru untuk kebutuhan murid-muridnya. Jadi setiap murid ini beraneka ragam ya Bu ya, bermacam-macam seperti ada yang seperti menulisnya itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada juga yang lambat sekali gitu ya Bu ya, ada yang tepat waktu juga ya. Selanjutnya dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini maksudnya kita mengharapkan pelajar yang bagaimana ini?
Ya, yang pastinya yang religius ya, Bu ya. Yang religius yang beriman. Selanjutnya kebinekaan global, bergotong royong. Bergotong royong ini berarti berkolaborasi ya, Bu ya. Lalu mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kreatif di sini yang dimaksud dengan kreatif itu bukan berarti dia menciptakan suatu karya baru, itu bukan Ibu. Tapi kreatif di sini yang dimaksud adalah dia aktif dalam segala kegiatan. Selanjutnya di sini juga ada miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi ini adalah kesalahan nih, kesalahan dalam kita mengontrol anak murid kita. Ada kesalahan kita ilusi guru mengontrol murid. Di sini ilusi guru mengontrol murid bukan berarti guru itu harus mengontrol murid. Murid itu tidak diharuskan mengikuti apa yang diinginkan oleh guru. Murid itu tidak harus guru semua yang mengontrolnya, harus begini, harus begitu, tidak ya Nak? Tidak ya Ibu-ibu ya. Karena setiap murid itu mempunyai hak mereka sendiri untuk melakukan yang memang menjadi potensi mereka. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi setiap kegiatan itu tidak semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, setiap apa yang kita berikan kepada murid kita itu tidak semuanya berjalan dengan sesuai dengan kemauan kita, itu tidak. Dia pasti menemukan kendala-kendalanya karena memang sesuai dengan pengetahuan atau unsur intrinsik anak tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini dia nih, yang dewasa. Dewasa jelas merasa bahwa dia itu paling besar. Gak mungkin kan dia mau menyamaratakan anak itu sama diri kita, karena kita itu merasa dewasa. Jadi gak mungkin anak-anak itu mau mengikuti sesuai dengan apa yang kita inginkan, ibu-ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini boleh ibu bapak guru kita memberikan kritik kepada anak murid kita, boleh, tapi tidak boleh yang berlebihan. Contohnya kayak misalkan si Raffi ini melakukan dia tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan. Apakah dia bawa dia sekolah membawa motor yang bagus atau gimana, kita boleh bagus loh motornya tapi ini ya bagus, tapi kamu nggak pantas nih. Nah, yang berlebihan nggak boleh ya ibu-ibu ya. Selanjutnya, ya ini cara merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realitanya kebutuhan yang sama, teori kontrolnya realitanya kebutuhan yang berbeda. Ya, itu tadi ya ibu-ibu ya. Setiap murid itu kebutuhannya berbeda-beda sesuai dengan potensi mereka. Jadi yang harus kita terapkan adalah kita melihat murid tersebut karena mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya, stimulus responnya semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Nah, ini dia. Misalkan Pak Mis ini mungkin karena terbiasaannya dari terlambat, tidak mengerjakan PR, atau melakukan hal yang tidak kita inginkan. Jadi penglihatan Pak Mis ini kalau Dani ini nakal, terus males gitu. Tapi tidak dengan Ibu Desmalasari yang kalau misalkan pas Ibu Desmalasari tidak bisa memandang Dani ini sama seperti Pak Mis tadi. Iya. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Lalu teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, di sini kita mencoba seperti Pak Mis tadi, mencoba dia mengajak Bu Eli, ini mengajak supaya pandangannya sama terhadap Dani tersebut. Tapi kembali lagi ya tidak bisa gitu, karena Dani ini mungkin dipandang seperti itu, tapi dia kalau disuruh cepat gitu. Ada juga yang seperti itu kan. Kita berusaha ya gitu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini dia ya. Perilaku buruk. Misalkan kalau dia di stimulus responnya
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan si Angga nih terlambat sekolah, jangan dulu kita memarahi dia, hei sini Angga, berdiri di depan, atau kita langsung keliling lapangan 10 kali. Itu tidak bisa. Kita harus menanyakan dulu alasan Angga ini apa. Pasti dia mempunyai alasannya. Apakah karena dia orang tuanya sakit, atau dia kebanyakan main HP malam jadi dia kesiangan, ya kan? Nah, disitulah fungsi kita ibu-ibu, kita menasehati. Kalau bisa nak, jangan main HP-nya sampai malam nak. Anak ibu bisa main HP-nya siang, atau jam 8 itu sudah nggak usah main HP lagi. Besok kan mau sekolah gitu ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anak tidak bisa mengontrol orang lain lah. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini dia Bu, yang sering ya. Lalu kolaborasi, apa tuh? Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, model berpikir menang atau kalah, metode berpikir menang atau kalah. Nah, ini terjadi lagi sama kita sebagai guru ibu-ibu bapak. Model berpikir menang, jelas dong ya pasti ini bukan keserakahan, bukan juga keegoisan. Pada kenyataannya memang seperti itu. Guru ini memang selalu mau menang sendiri kadang ya. Tapi kalau pada teori kontrolnya, metode berpikir menang atau kalah, kadang kita memang harus mengalah sama anak murid ya ibu ya. Next. Ya, disiplin positif. Nah ini dia. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, yang artinya belajar. Ya sudah jelas ya, kalau disiplin itu pasti yang belajar, yang tertib gitu ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yang berarti bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan dalam mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan dan hukuman. Disiplin positif berfokus pada dorongan dan pemecahan masalah dan tidak menggunakan hukuman fisik, berteriak ataupun memberi hukuman berat pada anak. Bisa nggak ibu-ibu, bapak-bapak kita terapkan ini di sekolahan kita? Ya, insya Allah ya, mengingat anak-anak kita yang luar biasa. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan berasal dari motivasi intrinsik peserta didik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi, kita sebagai guru itu tugasnya memang harus mengembangkan, mendorong agar anak-anak ini dapat mengeluarkan lah ya istilah ininya, motivasi atau dorongan dari diri sendiri. Ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai-nilai kebajikannya yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada nilai profil pelajar Pancasila apa aja sih? Yaitu tadi religius ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya ada ABO, Primary Years Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai ini memang harus benar-benar kita tanamkan. Sejak dini kita mulai sama-sama belajar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Lalu di sini ada juga kebutuhan dasar manusia yang memang harus kita pelajari ya, ibu bapak. Kebutuhan dasar manusia adalah
seperangkat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidup dan kesejahteraannya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Semua usaha terbaik dilakukan agar kebutuhan dasar manusia terpenuhi dengan baik. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka hidup akan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka akan timbul emosi negatif, bahkan dapat melakukan hal yang bertentangan dengan nilai universal atau nilai-nilai kebajikan. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Apa aja sih? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Ibu, Bapak, Ibu. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa ditekan. Jelas dong di sini kita sangat itu kebutuhan dasar kita ya, dari dalam rasa kasih sayang yang memang benar-benar sangat mendukung hidup kita. Rasa kasih sayang, rasa ingin dicintai, rasa ingin dihargai, ya kan? Ibu-ibu, ya. Lalu penguasaan, ya, ada pun penguasaan di sini yang dimaksud itu adalah seperti kayak sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak itu mempunyai jabatan atau kalau menjadi guru, pekerjaan ya yang sudah mendorong dalam hal materi berarti ini ya, Bu. Selanjutnya adalah kebebasan, ya. Di sini jangankan kita ya, Ibu Bapak ya. Anak murid kita memang sangat menginginkan yang namanya kebebasan. Karena bebas dalam arti apa? Dalam arti positif ya, Ibu Bapak ya. Memang kebebasan hidup tidak tertekan. Itu memang adalah hak asasi kita semua. Selanjutnya adalah kesenangan. Ya, sudah pasti kalau kesenangan ini, Ibu Bapak ya. Bagaimana sih kita bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan? Ya, termasuk juga dalam kebutuhan dasar manusia. Lalu bertahan hidup, ya, ini termasuk dengan penguasaan tadi, ya, bertahan hidup ya. Karena manusia di dunia ini memang harus bertahan hidup apapun masalahnya. Ya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini dia motivasi kita ya, Ibu Bapak ya, untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jelas dong. Misalkan kita menjadi contohnya yang tidak menyinggung ini, misalkan kita menjadi kepala sekolah. Di sini jelas kita mengharapkan motivasi kita, jadikan kepala sekolah itu sebagai motivasi kita. Siapa tahu kita nanti bisa begitu. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi anak-anak murid ini menginginkan, kadang ya kita nggak menghargai, karena saya memang anak-anak murid kalian dulu, dan ini memang perasaan saya, dan pasti ini perasaan anak murid saya sekarang. Saya menginginkan dong guru itu berkreatif, guru itu peduli yang pastinya dengan anak murid, tidak cuek, dan guru itu sayang dalam arti apa? Memberikan pelajaran, memberikan ilmu dengan ikhlasnya, begitu ya ibu-ibu ya. Selanjutnya, nah ini dia, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman di sini 1 bersifat satu arah, 2 tidak terencana, 3 tidak melalui kesepakatan, 4 murid tidak mengetahui bentuk hukuman, 5 berupa hukuman fisik maupun PSI. Ya, mudah-mudahan kita di SMP Negeri 1 Blambangan ini tidak menggunakan cara memberi hukuman ini, ibu-ibu ya. Selanjutnya konsekuensi, ya, mudah-mudahan ini yang harus kita terapkan ya. Konsekuensi di sini adalah terencana atau sudah disepakati. Misalkan begini, sebelum ini biasanya dilakukan oleh wali kelas ya, Ibu Bapak ya. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, kita membuat konsekuensi kelas. Apa sih konsekuensi kelas? Yang pertama, dia
hadir tepat waktu, jangan terlambat, yang pertama. Yang kedua, saat pembelajaran dia harus tidak ribut, tidak main HP, pokoknya harus fokus dengan pembelajaran, konsekuensinya ya, dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, murid sudah mengetahui bentuk konsekuensinya. Ya, ini dia kemenangan atau keberuntungan kita sebagai ibu guru. Makanya harus kita tanamkan konsekuensi, karena jika mereka melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi dengan keyakinan kelas atau konsekuensinya. Jelas mereka sudah paham konsekuensinya kan? Karena memang dibuat bersama. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ini tidak boleh juga ya. Lalu restitusi. Restitusi pada proses menciptakan kondisi bagi murid. Ya, ini restitusinya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, setiap ada masalah kita memang harus berkolaborasi, ibu-ibu. Harus selesaikan dengan bersama, harus dicari solusinya. Ya, ini ya, ada 5 posisi kontrol kita untuk mengontrol murid kita, yaitu penghukuman di sini, yang dimaksud di sini 5 posisi kontrol di sini, yang mana sebaiknya kita terapkan di sekolah kita. Yaitu pertama, penghukuman. Kira-kira bagaimana kalau penghukuman ini, ibu-ibu? Kayak seperti yang saya jabarkan tadi, ada murid yang terlambat, langsung kita kasih hukuman. Itu pantas nggak kira-kira? Iya, enggak ya, enggak pantas itu. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Kamu ini nak, padahal kan maksudnya jam 7.15, kok setengah 8 baru datang, itu kan anak itu merasa bersalah. Jadi itu sudah membuat dia, kata-kata itu membuat dia jadi merasa dia bersalah. Selanjutnya, menjadi teman. Nah, ini bisa nggak kita jadikan kamu Raffi gitu. Itu kan mengajak anak menjadi teman gitu kan. Ya, itu sebenarnya pantas nggak sih kita seorang guru menjadikan anak murid kita sebagai teman? Belum bisa ya. Iya, ya. Kalau keseringan makin menunjak ya Bu ya. Iya. Ya, selanjutnya pemantau. Guru ini hanya memantau saja, kita lihat apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan ya. Selanjutnya manajer. Nah, di sini manajer. Manajer di sini maksudnya itu guru ini mencari dulu apa masalahnya dari anak tersebut, ya kan? Lalu dia menstabilkan lah. Manajer ini yang menstabilkan suasana. Kenapa nak jadi begitu? Enggak kok, bukan cuma kamu aja yang ini gitu ya. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa terlambat datang ke sekolah. Hukumannya, kalau dalam bentuk hukuman, bahasanya atau kata-katanya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang telat waktu? Saya sana keliling lapangan basket 5 kali. Itu kalau bentuk hukuman ya. Nah, ini contoh dalam pembuat rasa bersalah tadi. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu berarti anak itu, kalau anak itu mempunyai masa yang peka, pasti dia itu merasa bersalah, ya ibu-ibu ya. Tapi kalau sebagai teman, ini contohnya, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Ini sebenarnya boleh nggak sih seperti itu, Bu? Ya, pengalamannya tadi ya. Lalu ini dia sebagai contoh kalimat
sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Setelah meletakkan tas, kamu bisa bersih-bersih lingkungan sekolah. Nah, ini bahasa kalau kita memang sudah membuat keyakinan kelas tadi ya. Selanjutnya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu ada kalimat, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, di posisi manajer ini Ibu Bapak lebih banyak menanyakan kembali agar kembali ke dirinya ya Ibu Bapak ya. Ya. Iya. Ini contoh posisi kontrol ya. Posisi kontrol apa aku? Patuhi aturan saya atau awas. Itu apa kira-kira Ibu Bapak? Hah? Ancaman. Tadi kan posisi kontrolnya ada hukuman, teman, apalagi manajer, pemantau, sama merasa bersalah. Kira-kira kalau pada kalimat patuhi aturan saya atau awas, itu apa? Apa itu? Hukum? Apa nih? Coba kita lihat. Apa? Nah, berarti penghukum ya. Lalu selanjutnya posisi kontrol apa aku? Ayo bantulah demi ibu ya. Nah, apa nih? Sebagai teman. Ya, lihat. Iya betul, sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Sanksi atau konsekuensinya apa? Manajer. Apa Bu Wiwi? Kalau benar nanti Pak. Iya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Apa ya? Konsekuensi. Nah. Selanjutnya ya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Ya, merasa bersalah. Ya, kita lihat ya. Apa nih? Ia pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku ya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa ini? Manajer. Terus apa lagi? Manajer. Betul manajer. Ya, kita lihat ya apa? Iya manajer. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa Bu harus membuat keyakinan kelas itu? Iya. Kenapa enggak peraturan kelas aja sih? Jadi kelas itu kan ada aturan gitu. Kenapa? Kenapa harus keyakinan? Keyakinan. Iya, kesepakatan sama sih ya Bu ya. Iya. Ada yang ingin menjelaskan? Ya, Bu Des lagi. Kalau keyakinan berarti mereka sudah sepakat bahwa peraturan itu mereka terapkan. Kalau peraturan itu ya kadang-kadang mereka kan akan melanggar aturan yang mereka buat. Jadi kalau keyakinan mereka sudah yakin, sudah ada kesepakatan. Sudah. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Des Sari. Ya, boleh ditambahin ya Bu Mei. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat masing-masing siswanya. Jadi dari siswanya sendiri yang membuat kesepakatan kelas tersebut. Tapi kalau peraturan biasanya ada aturan tersendiri dari sekolah gitu. Terima kasih Bu Mei. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Ya.
Baiklah, benar sekali, tepat sekali jawaban Bu Des sama Bu Mea. Memang keyakinan kelas itu dibuat secara kolaborasi antara perjanjian antara guru dan anak tersebut, sehingga mereka itu akan ingat bahwa mereka akan yakin, mereka sudah meyakini bahwa memang sudah ada kesepakatan tersebut. Ya, ini ya penjelasannya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu adalah guru dan murid. Lalu keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Ya, kita ini guru tidak boleh apa ya nak, ibu yang mengaturnya misalnya buat harus jam 7 harus di sekolah, itu tidak bisa. Kita harus mendengarkan apa kata murid kita ya nak ya. Kita harus mengembalikan kepada mereka yang harus membuat keyakinan kelas itu ya, agar berjalan dengan lancar. Lalu keyakinan kelas berisi nilai-nilai positif yang menjadi pedoman perilaku di kelas. Ya harus dong, karena keyakinan kelas ini memang harus berisi nilai-nilai yang positif semua ya. Selanjutnya keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan universal, positif dan tidak terlalu banyak. Ya jangan terlalu banyak-banyak ibu-ibu. Nanti anak-anak juga nggak tahan, anak-anak jadi nggak mudeng lagi. Selanjutnya keyakinan kelas harus sesuai dengan lingkungan kelas dan dapat diterapkan oleh semua warga kelas. Selanjutnya keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif ya. Dengan membuat keyakinan kelas ini secara tidak langsung kita itu menyontohkan, memberikan membangun anak-anak itu, mendorong anak-anak supaya mereka memiliki rasa atau menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Selanjutnya ini ada masih yang termasuk dalam keyakinan kelas, ini adalah menghormati. Keyakinan kelas ya, menghormati siswa semua diharapkan untuk menghormati, atau semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua warga sekolah. Ini wajib ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kita harus menekankan kepada anak murid bahwa harus saling menghormati, karena zaman sekarang ini rasa hormat itu kurang ya ibu-ibu bapak ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak. Lalu ada kehadiran, siswa harus datang tepat waktu serta tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Ya ini memang harus wajib tepat waktu ya. Tapi kita dulu guru yang harus tepat waktu, baru anak muridnya mengikuti. Sebab guru di sini adalah model untuk anak-anak. Selanjutnya jujur. Siswa harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Ya misalkan seorang siswa misalkan harus kita tanamkan sifat jujur. Memang misalnya anak kita memecahkan kaca jendela, dia harus mengakuinya. Dia harus bertanggung jawab dan harus mengakui dengan jujur bahwasanya dia yang memecahkan jendela kaca ya. Selanjutnya komunikasi. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Ya harus ya, jangan sampai anak murid kita ini tidak ada rasa sopan santun lagi sama kita ibu bapak guru. Selanjutnya partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Harus ya ibu bapak ya, jangan kita pilih-pilih kasih sama anak-anak murid kita. Kalau bisa semuanya itu ikut berpartisipasi, kita ajak kegiatan kayak senam dan lain-lainnya. Selanjutnya saling menghargai. Tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Nah ini harus saling menghargai ya anak-anak ya. Jangan sampai kita itu mengarah ke perundungan kayak yang bercanda yang berlebihan
seejek-ejekan sama orang tua itu kan udah berlebihan bercandanya ya. Jadi tidak boleh dilakukan. Penggunaan, nah ini kayak kelasnya penggunaan ponsel. Penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas. Ya jadi nggak bisa kita itu membawa ponsel di dalam kelas. Mungkin sekarang karena pembelajaran sudah daring, ada sudah ke kurikulum merdeka, jadi memang tidak apa-apa ya ibu bapak guru bawa ponsel ya. Tetap tidak boleh ya. Selanjutnya ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompok ya. Misalkan ini ada 3 segitiga restitusinya. Ada menstabilkan identitas. Ya tadi ya kayak yang menstabilkan identitas ini misalkan kayak si Raffi ini mematahkan penggaris temannya. Jadi temannya ini menuntut supaya minta ganti rugi penggaris tersebut, maka dipanggil ke kantor. Jadi si Raffi ini dinasehati untuk menstabilkan identitas. Kita itu menggunakan kata-kata contohnya seperti hal ini bisa aja terjadi gitu ya. Jadi dia merasa tidak terlalu terpojok. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Apakah benar sifat Raffi yang sudah benar Raffi mematahkan penggarisnya si Dani itu benar gitu ya, validasi ya. Atau menanyakan, lalu kita menanyakan keyakinan, kalau sudah berbuat seperti ini kita kembali lagi keyakinan kelas kita Mak. Jadi Raffi harus apa? Rupanya mereka sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas. Bahwasanya kalau sudah melakukan kesalahan ini harus meminta maaf. Artinya Raffi harus meminta maaf. Ya, kayaknya sekarang ibu-ibu bapak-bapak sudah ngantuk semua ya. Ya, kalau gitu kita ice breaking lagi, oke? Ya, oke ya. Wah, jadi ibu bapak berdiri dulu sebentar, kita ice breaking lagi. Ya, biar kita kembali fokus. Ice breakingnya ibu bapak, ya udah sambil duduk aja nggak apa-apa, sambil duduk aja. Ice breakingnya duduk aja ya. Misalkan saya bilang ikan, nama-nama binatang ya, ikan, nama-nama binatang, ibu ambil ujungnya aja n itu lanjutkan apa? Ikan terus naga, kan ujungnya naga a kan ujung naga a. Iya, huruf yang akhir ya. Oke, siap. Saya tunjuk ya. Ya. Sebutkan nama-nama hewan yang berakhiran ya. Ayam, oke. Ayam, macan ya. Macan, Bu Eli. Naga. Macan Eli. Naga. Naga ya. Ibu jangan harus konsen berarti ibu fokus ya. Diulangi lagi ya. Ya. Nama-nama hewan, cacing. Cacing kok cincang. Gajah itu bisa. Iya, Garuda ya, betul Garuda. Garuda ya, Garuda. Cepat. Iya, ayam. Kembali ke macan. Iya. Monyet. Monyet saya ini dua. Kasih tepuk tangan dulu, biar semangat kalau itu. Iya. Ya lanjut. Bu, Lanjut. monyet dua. Menstabilkan ya. Ya, kita lanjut lagi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas.
Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah. Itu tidak apa-apa ya kalau menstabilkan identitas. Lagi ya, ke menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kata kita sama anak kita ya, menstabilkan identitas ya. Tidak ada manusia yang sempurna ya nak ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu contoh kata-katanya ya Ibu-Ibu. Lalu ini contoh kata-kata yang menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan ya. Dan ini adalah contoh segitiga restitusinya. Contoh segitiga restitusinya. Rena merusak hiasan kelas yang dibuat bersama teman sekelas untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Percakapannya adalah ini contoh menstabilkan identitas. Ya, Ibu Uci, Rena tahu tidak alasan Ibu panggil ke kantor, Nak? Rena, tahu Bu? Karena apa ya, Nak? Karena merusak hiasan kelas, Bu. Benar sekali, Ibu panggil Rena karena Ibu dapat laporan dari teman sekelas jika Rena merusak hiasan dinding di kelas kita. Lalu Ibu Uci, menurut Rena tindakan tersebut itu sebuah kesalahan atau bukan, Nak? Rena pun menjawab, kesalahan Bu. Ibu Uci, baiklah Nak, tidak apa-apa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Ini udah termasuk ke menstabilkan ya Ibu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi yang terpenting bagaimana orang tersebut mau belajar untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Mari kita cari solusi dari permasalahan ini bersama-sama ya Nak. Rena, baik Bu. Itu adalah validasi tindakan itu adalah menstabilkan ya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Baiklah Ibu tanya ya, kenapa Rena merusak hiasan dinding di kelas kita? Rena menjawab, saya tidak sengaja Bu, saya niatnya hanya mau megang, tapi tidak tahu kenapa kok malah tertarik dan sobek Bu. Ya Ibu Uci, iya Nak, lain kali lebih hati-hati ya. Rena, iya Bu. Selanjutnya ini menanyakan keyakinan. Sekarang Ibu tanya dengan Rena, merusak hiasan dinding kelas kita, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah disepakati di awal semester? Tidak Bu, jawab Rena. Keyakinan kelas apa yang sudah Rena langgar? Menjaga lingkungan kelas dengan tidak merusak barang yang ada di kelas, Bu. Jawab Rena. Ibu Uci, baiklah, jadi menurut Rena, menjaga lingkungan kelas dengan tidak merusak barang yang ada di kelas, itu penting atau tidak, Nak? Rena menjawab, penting Bu, karena dengan kita menjaga lingkungan kelas dengan tidak merusak barang yang ada di kelas, kita merasa nyaman berada di kelas. Lalu Ibu Uci, benar sekali Rena. Menjaga lingkungan kelas dengan tidak merusak barang yang ada di kelas merupakan cerminan tanggung jawab atas diri kita. Jadi, sekarang apa yang akan Rena lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Rena, iya Bu, saya akan memperbaiki hiasan dinding kelas Bu. Saya minta maaf juga dan saya akan lebih hati-hati lagi Bu. Ibu Uci,
Iya Rena, sikap yang sangat baik dengan cara meminta maaf dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuat. Rena, iya Bu, Ibu Uci. Baiklah, sekarang Rena bisa kembali ke kelas ya nak. Baik Ibu, terima kasih. Itulah contohnya. Contoh dari restitusi, segitiga restitusi. Baiklah Ibu Bapak Guru, terima kasih banyak. Sekarang tanya jawab ya. Ya, saya kembalikan ke moderator saya. Baiklah, beri aplaus yang semangat untuk Ibu Uci. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Uci dapat kita pahami bersama. Kayaknya ibu-ibu ini masih ngantuk, apalagi kayaknya Bunda yang depan ini ngantuk ya Bunda. Coba kita berdiri dulu, kita kayak anak TK aja dulu ya. Anak TK sama anak SD itu kan kelihatan ceria-ceria karena mereka suka bergerak ya. Jadi kita yang berikut. Jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, bentuk jembatan panjang. Ahai. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, bentuk kamera cekrek. Ini ya kawan. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, buat menara tinggi. Bukan di sini kok, di sini ada, jangan jangan beda, agak di samping. Di samping nggak apa-apa, di samping. Ya, empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, siap belajar. Belajar dong. Oke ya. Satu. Nyanyi semua. Satu, dua, tiga. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, kita belajar, oke? Kalau dipersilakan duduk kembali. Kira-kira udah agak terbuka belum matanya? Maunya dikasih es beneran ya, bukan hanya es breaking. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami persilakan diberi kesempatan kepada Ibu dan Bapak untuk bertanya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Uci tadi. Silakan. Yang mau bertanya? Boleh yang mau bertanya Ibu? Ayo, Ibu Herda. Boleh. Saya boleh nggak kalau saya? Ya, boleh, boleh. Terima kasih. Apa yang Ibu Uci sampaikan adalah diskriminasi modul titik 4 tentang budaya positif. Adapun yang ingin saya bukan tanya sih sebenarnya apa yang ingin nanti jika Ibu Uci sudah lulus dari guru penggerak, langkah-langkah apa saja yang akan Ibu Uci perbuat untuk sekolah kita dalam hal budaya positif? Kemudian apa mimpi Ibu Uci untuk anak-anak kita? Kira-kira sekolah ini nanti Ibu Uci bermimpi menjadi apa? Sekolah yang seperti apa? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya umum ya. Jadi apa sih yang saya mimpikan dari sekolah saya ini ya kan? Ya,
Insya Allah jika saya sesuai dengan program guru penggerak, artinya memang saya dituntut untuk bergerak, menggerakkan, ya. Artinya saya memang mengajak rekan guru, mengajak rekan sejawat saya, mengajak anak-anak murid saya untuk selalu berpartisipasi atau untuk selalu aktif dalam menggerakkan pendidikan di sekolah saya. Keinginan saya ingin ada perubahan yang nyata untuk sekolah saya. Saya di sekolah ini dari SMP, ya, memang ibu-ibu bapak adalah guru saya. Kalau untuk pembelajaran saya itu benar-benar ilmu yang saya peroleh dari ibu bapak itu benar-benar yang memang masuk ke dalam diri saya. Ini cuma begini. Jadi mantan gurunya ya Bu ya? Iya, emang mantan guru saya. Tapi di sisi lain saya juga ingin perubahan. Bukannya tidak baik, zaman ibu-ibu bapak mengajar saya baik sekali. Bahkan saya dikirim untuk pidato bahasa Inggris dulu ya. Saya juga dikirim untuk gerak jalan waktu masih lomba dulu. Pokoknya semua kegiatan yang ada di sekolah ini insya Allah saya tampil di kabupaten dulu zaman Pak Jenta ya. Jadi saya ingin seperti almarhum Pak Jenta yang tegas, yang memang berpusat kepada sekolah, berfokus ya untuk memajukan sekolah kita. Apalagi ini sekolah memang di kampung, perubahan itu sangat lama. Jadi insya Allah dengan saya masuk ke guru penggerak ini memang pembelajaran yang saya peroleh dari guru penggerak ini sangat bermanfaat, ibu bapak guru. Insya Allah kita sama-sama memajukan lagi sekolah kita. Amin. Ya, itu tadi mimpi saya ingin perubahan yang sangat baik untuk sekolah kita. Saya ingin memajukan, membawa nama baik sekolah kita ke lebih baik lagi. Kenapa orang bisa di Lampung Utara ini bisa maju? Kenapa kita enggak? Sementara fasilitas dan segala macam urusannya yang sudah ini kita insya Allah memadai. Insya Allah, jadi kita memang harus bergerak, ibu-ibu. Jangan kita bergerak, jangan berada di zona nyaman. Selama ini kita berada di zona nyaman dan jadi kita nyaman. Ya. Insya Allah kita sama-sama memajukan lagi sekolah kita. Ada lagi yang ingin bertanya ibu-ibu soal disiplin positif? Ya, Bu Mei ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Bu Uci. Saya Bu Uci, setelah selesai CGP ini, saya ingin tahu apa langkah-langkah Bu Uci untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Itu saja. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya, Bu Mei. Ya, langkah-langkah budaya positif yang ingin saya gerakkan di sekolah kita ini adalah tadi itu, ibu-ibu. Pertama, budaya positif itu memang harus diterapkan di SMP kita. Langkah-langkah saya adalah saya ingin berusaha supaya anak-anak murid kita ini mau mengikuti atau mengajak anak-anak murid kita ini untuk selalu menerapkan budaya positif. Seperti kalau ketemu guru di jalan, itu walaupun dia di luar sekolah, itu harus menunjukkan sopan santunnya, harus menegur setidaknya ibu-ibu bapak-bapak ya. Karena zaman sekarang ini adalah zaman IT. Memang digital ini sangat mempengaruhi anak-anak murid kita. Jadi saya ingin yang pertama yaitu lebih menekankan lagi kepada anak murid kita untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak di sini ya seperti itu tadi. Jika bertemu dengan guru atau temannya harus
ditegur, yang pastinya ya. Lalu langkah selanjutnya saya akan kembali ke pembiasaan itu tadi, berdoa sebelum dan sesudah mengakhiri pelajaran, terus mengajak anak-anak untuk aktif dalam pembelajaran, berkolaboratif, mengembalikan pembelajaran itu berpusat kepada murid, bahwasannya kita itu memang harus berkolaboratif, ya ibu-ibu ya. Sebab ada istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya ini menurut saya sih, ya, menurut saya kalau dia berat sama dipikul itu seberat apapun masalah kita di sekolah ini, kalau kita pikul bersama, insya Allah ibu-ibu, insya Allah akan ringan terasa. Ya, itu ya. Kembali lagi, menurut filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan kembali bahwa guru itu pembelajaran berpusat pada murid. Guru ini hanya menuntun ibu-ibu, hanya menjadi suri toladan untuk anak murid kita. Jadi ya, untuk diri saya sendiri, kita sebagai guru ini adalah model. Model di sini adalah contoh. Contohkan dulu pada diri kita. Insya Allah anak-anak didik kita akan ikut mencontoh apa yang kita perbuat dari budaya positif ini. Ya, itu saja jawaban saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Ya, saya kembalikan ke moderator lagi, Ibu Miss. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mau dengan rela memperlancar urusan saya. Terima kasih banyak sekali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang tercinta. Habibun. Ya. Sekarang kita akan membentuk keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak anak keyakinan kelas ini apa? Apa keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah ya, betul sekali Anjani. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang telah kita buat bersama ya di kelas ini, dan tidak boleh dilanggar ya nak ya. Contohnya apa saja sih nak keyakinan kelas itu nak? Menghormati guru dan teman. Ya, betul sekali, menghormati guru dan teman. Terus apa lagi? Jujur, ya betul, jujur. Apa nak? Tidak main HP di kelas. Tidak main HP di kelas, betul sekali. Terus? Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Tidak Ya. ribut saat ada guru. Ya? Tidak ribut saat ada guru. Tidak ribut saat belajar. Ya betul ya. Terus membuang sampah pada tempatnya. Sekarang ibu akan membagikan kalian kertas ini dan kalian tulis ya keyakinan kelas itu apa aja ya. Ya. Yang sudah dapat bisa dituliskan. Ayo ditulis. Dikasih namanya juga nggak apa-apa biar kita tahu keyakinan kelas. Ya, jika sudah semuanya, ayo kita tempel ke sini. Apa aja keyakinan kelasnya? Tempel, maju.
Sudah? Gak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, sudah semua? Balik. Ya udah, tempel sini. Wahid, ya. Ya, kalau sudah semua, Ibu pokokin ya. Jaga kebersihan kelas ya. Ibu. Oke ya, yang pertama kita ambil keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Ini kita sepakat ya nak ya. Keyakinan kelas ini akan kita jalani selama sampai semester akhir ya, satu semester ini ya. Sampai semester akhir. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Jangan dilanggar ya nak ya. Menjaga kebersihan kelas. Lalu yang kedua, tidak ribut. Ini kelas 8 ya, kelas 8A ya. Tidak ribut di kelas ya. Terus selanjutnya harus menghargai ya, menghargai guru dan teman ya. Selanjutnya jujur. Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya ya. Selanjutnya mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Harus jujur. Buang sampah pada tempatnya. Udah belum tadi? Udah ya. Selanjutnya menghormati, tidak ribut, membuang sampah. Tidak makan ya. Tidak makan dan minum di kelas ya. Di kelas. Tidak mengganggu teman ya. Ya, menghargai ya, maksud menghargai teman ya. Terus apa lagi? Sopan terhadap guru ya, maksud menghargai ya. Terus apa lagi? Tidak, ibu tambah satu lagi ya. Tidak main HP di kelas. Tidak membawa HP di sekolah, membawa HP ke sekolah ya. Oke, sudah setuju semua keyakinan kelasnya? Ya, coba Anjani bacain dulu. Silakan. Keyakinan kelas 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Tidak ribut di kelas. 3. Menghargai guru dan teman. 4. Jujur. 5. Membuang sampah pada tempatnya. 6. Tidak makan dan minum di kelas. 7. Tidak membawa HP ke sekolah. Ya, sudah kita sepakati bersama? Jangan sampai dilanggar ya anak-anak. Ya, Bu. Baiklah, keyakinan kelas sudah kita buat. Kita harus menjalankannya. Kalau misalkan nggak dijalani, kita sudah tahu ya. Oke, ini untuk satu semester ke depan ya nak ya. Iya, Bu. Sudah jelas keyakinan kelasnya? Ya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.